Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian beserta Dewan Guru yang kami muliakan, para netizen yang dirahmati oleh Allah, serta teman-teman Dewan Guru Sekolah Pelayaran Jakarta Pusat. Kali ini Bapak kembali lagi dengan kultum yang biasa kita sampaikan setiap hari pada saat bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi kama yajibu alaina min hamdihi wa taqdimihi. Wa nashkuruhu subhanahu ala ihsanihi wa in'amihi wa takrimihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa minaz zaghati syaitani wa tauhimi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral mukminin wal mukminat rahimahumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita karunia, baik itu nikmat sehat, nikmat waras, serta nikmat yang paling tol, nikmat yang sempurna, yaitu nikmat sehat dan nikmat keimanan. Ma'asyiral mukminin wal mukminat rahimahumullah. Anak-anakku sekalian, tenaga pendidik dan kependidikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiknya juga kita bersyukur kepada para baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan kita, memelantarai kita, serta memberikan kita keterangan sebagaimana yang telah diterangkan dalam surat Al-Baqarah. Dahulu kita adalah orang yang tidak mengerti yang namanya manisnya keimanan. Dengan adanya beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita mengerti apa itu yang disebut dengan iman, ihsan, dan yang paling pol lagi kita dijadikan kelak di yaumil akhir bisa berkumpul dengan baginda Rasul, yaitu berkat iman dan hidayah kita semua. Ma'asyiral mukminin wal mukminat rahimahumullah. Pada kali ini Bapak Nasbi akan membawakan tema yaitu beberapa perbuatan yang dapat mengurangi nilai kesempurnaan ibadah puasa. Ma'asyiral mukminin rahimahumullah. Kita petik satu hadis dalam suatu riwayat yang berbunyi, Rabbus shaimi hadduhu min siyamihi ju'in wa ta'asun. Sangat banyak sekali betapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mereka mengerjakan puasa dari pagi hingga terbenam matahari. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan nilai esensi puasa itu sendiri. Ma'asyiral mukminin rahimahumullah. Beberapa pengamalan-pengamalan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang atau bahkan kebanyakan dari para umat manusia melaksanakannya. Mereka tidak merasa mereka telah mengerjakan perbuatan itu, namun sebab mereka melaksanakan perbuatan itu, nilai sempurna ibadah puasa mereka telah berkurang. Di antaranya yang pertama yaitu berkata dusta. Anak-anakku sekalian, ma'asyiral mukminin rahimahumullah, fadailil a'dhami min asy-syekh, malam yada'a qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajjatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Dijelaskan dalam suatu riwayat hadis yang dijelaskan oleh Bukhari, nomor hadis 1903. Barang siapa yang tidak menanggalkan perbuatan dusta kemudian malah melakukannya, maka Allah tidak akan butuh dari perbuatan puasa atau rasa laparnya, melainkan dia hanya mendapatkan rasa haus dan dahaga saja. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dan kita mengerti betapa besarnya atau beratnya melaksanakan ibadah puasa. Kita dituntut untuk menahan lapar dan juga dahaga. Kita juga dituntut untuk menahan segala sesuatu ucapan kotor atau bahkan
Akan tetapi ketika kita melaksanakan itu semua, maka nilai sempurna ibadah puasa kita tidak terpenuhi sedikit pun. Hanya saja kita akan mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku sekalian beserta dewan guru yang kami muliakan. Amalan yang kedua yang merusak nilai sempurnanya ibadah puasa, yaitu melakukan berbagai macam maksiat. Ingat, dalam suatu riwayat hadis dijelaskan, ahwanu siyamu tarkus sarobi wa ta'ami. Tingkatan puasa yang paling rendah itu hanya meninggalkan makan dan minum saja. Itu yang paling rendah. Berarti menandakan tingkatan yang tinggi serta kelalaian dalam ibadah puasa sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu adalah melakukan berbagai macam maksiat. Maksiat itu, anak-anakku sekalian beserta dewan guru yang dimuliakan oleh Allah, kadang perbuatan maksiat terlihat sangat remeh atau bahkan sangat kecil, atau bahkan netizen yang dirahmati oleh Allah tidak merasa bahwasanya telah melaksanakan perbuatan maksiat itu sendiri. Berarti menandakan telah berkurang nilai puasa kita. Seperti contoh diantaranya tidur seharian penuh tanpa melaksanakan ibadah sholat duhur, sholat subuh, dan lain sebagainya. Lalu kemudian menyengaja untuk tidak menyapa orang lain dan lain sebagainya. Sekecil apapun perbuatan maksiat, apabila dilaksanakan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, maka hal tersebut mengurangi nilai sempurnanya ibadah puasa kita. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu meninggalkan menggunjing atau menghina orang lain. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzan inna ba'dadz-dzan isman wala tajassasu. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan orang lain. Anak-anakku sekalian, ma'asyiral mukminin rahimahumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak terasa sebagaimana terbawa dengan keadaan selama bulan suci Ramadan. Hawa terlihat sangat panas sekali atau kadang terbawa kedinginan. Disitulah kadang-kadang kita menyangka atau menuduh atau bahkan mencari-cari kesalahan orang lain tanpa sebab yang pasti. Hal demikian adalah menjadikan kurangnya nilai sempurna ibadah puasa kita. Maka harapan Bapak, janganlah sesekali kita melaksanakan prasangka buruk atau mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral mukminin rahimahumullah, yang nomor 4 yaitu adalah melihat yang haram-haram selama bulan puasa Ramadan, dan utamanya kita melaksanakan ibadah puasa itu sendiri di siang hari, maka diharamkan kita melihat sesuatu yang haram-haram. Tidak terasa anak-anakku sekalian membuka TikTok atau membuka media-media yang berbasis internet. Di situ kita melihat mungkin barangkali ada website-website yang tidak disengaja atau bahkan sudah menjadi kebiasaan anak-anakku sekalian setiap hari membuka website tersebut. Dan pada akhirnya ketika di bulan Ramadan masih teringang-ingang atau tercandu untuk membuka website tersebut. Hindarilah melihat sesuatu yang haram-haram. Kemudian yang selanjutnya yaitu melaksanakan marah-marah dan juga bertengkar. Alangkah baiknya anak-anakku sekalian kita menghilangkan atau menghindari perbuatan marah-marah dan bertengkar. Hal yang kecil saja di tingkatan keluarga, dengan adik kita, dengan saudara kita hilangkan sejauh-jauhnya perbuatan marah-marah dan bertengkar itu sendiri. Bagaimana ketika kita menghindari perbuatan marah-marah dan bertengkar, pasti akan terasa adem dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir yaitu makan sahur tidak terlalu banyak. Anak-anakku sekalian, sunnahnya makan sahur itu diakhirkan, tetapi jangan melampaui batas. Ketika kita makan sahur sudah melampaui batas, maka menyebabkan diri kita mengalami muntah atau berlebihan. Itulah anak-anakku sekalian, sedikit kultum dari Bapak Nasbi pada Ramadan yang kedua 1446 Hijriah. Apabila dalam kultum Bapak banyak kesalahan kekeliruan atau menyinggung perhatian semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli hadza, wabillahi taufiq wal hidayah.